Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Septian Pratama. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara ini. Yang pertama juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Cahyadi sebagai wakil kurikulum sekaligus ketua dari SMK Negeri 8 ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada wakasiswaan yang sudah datang, karena kita nanti akan membahas tentang budaya positif, nanti akan menyinggung peraturan-peraturan sekolah juga. Terima kasih atas kehadirannya dan seluruh rekan guru yang sudah hadir untuk mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif dari kita calon guru penggerak angkatan 11, terutama nanti hari ini sini Pak Septian yang akan mengisi. Hari ini nanti ada pembukaan, nanti ada sambutan sedikit dari Pak Cahyadi, kemudian kita baru mulai. Nah, nanti setelah mulai terakhir ada sesi tanya jawab juga. Baik, untuk membuka, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya kepada Cahyadi untuk sepatah dua kata sambutan dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak calon guru penggerak masih CGP ya, CGP angkatan ke-11, Pak Muhammad Septian Pratama MPD dan Pak Anton Setiawan SSDD MSI, serta teman-temanku semua, rekan-rekan guru di SMK Negeri 8 Tangerang. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi dari Pak Septian sebagai calon guru penggerak yang akan mengupas tentang penerapan budaya positif di sekolah. Harapan saya di sini sebagai wakil kurikulum, artinya bahwa apa yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Septian mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ya, mungkin itu sajalah. Jadi semoga kegiatan yang sifatnya positif seperti ini, yang saling mendukung, saling belajar dalam komunitas belajar ini, jadi semoga semakin ditumbuhkan, semakin digerakkan. Apalagi sekarang di SMK Negeri 8 Tangerang ada guru penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi api, menjadi api yang menggerakkan atau menjadi tenaga yang menggerakkan segala hal di sekolah kita, terutama mungkin yang akan dipaparkan ini budaya positif. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bapak Cahyadi sebagai wakil guru, untuk mempercepat waktu, saya persilakan kepada Pak Septian sebagai narasumber untuk memaparkan apa yang akan kita bagi. Ya, dalamnya kita tentunya berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif di sekolah di SMK Negeri 8 pada Pak Septian. Saya persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Cahyadi, wakil kurikulum, Pak Mudin, wakil siswaan, Pak Puji, Wali Ustaz dan Ketum, termasuk perjuangan di penggerak angkatan 11, dan yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman semua, Bapak Ibu guru SMK Negeri 8 Tangerang. Baik, bicara saya di sini di depan bukan berarti saya lebih tahu ya atau lebih paham tentang, tapi kami ditugaskan untuk mendefinisikan atau menyampaikan kembali
terkait modul 1.4 yaitu tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi nanti ketika saya di akhir penjelasan ini, kita saling menguatkan. Bapak Ibu bisa menambahkan apa yang kurang di tayangan saya, seperti itu. Kemudian juga nanti ada tanya jawab. Kalau saya misalkan kurang tepat jawabannya, teman-teman bisa menambahkan seperti itu. Jadi di sini judulnya adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kita kesepakatan dulu ya Bapak Ibu, selama kita proses disimulasi. Ini yang saya tawarkan. Yang pertama, kita menghargai siapapun, menjadi peserta aktif, berpakaian rapi sopan, kemudian izin jika Anda keluar kelas dan boleh makan minum dan lain-lain. Ada yang ditambahin atau dikurangin? Boleh menerima telepon kalau penting. Boleh terima telepon kalau penting ya. Boleh ya, sepakat ya? Ada lagi yang ditambahin kesepakatan kita? Baik. Jadi gini teman-teman ya. Di sini ada pernyataan bahwa guru yang baik itu adalah guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Cuma yang jadi persoalan di sini adalah untuk menerapkan budaya positif memang tidak mudah. Ini tahapan-tahapan yang ditawarkan di modul ini. Yang pertama, adanya disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, kita mempelajari atau memperdalam atau mempertajam motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan sekolah kalau dalam sekolah. Tapi kalau dalam sudah masuk ke ruang-ruang pembelajaran lebih kecil lagi namanya keyakinan kelas. Terus juga di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol restitusi dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah selanjutnya di sini yang pertama adalah apa yang ada di pikiran Ibu dan Bapak. Saya mulai dari yang paling depan, Bu Indah. Mungkin menguatkan kedisiplinan kepada peserta didik dengan cara yang positif gitu, dengan pembatasan positif. Bagus, betul sekali. Boleh tepuk tangan ke Bapak. Bisa asli. Komentar buat disiplin positif. Disiplin positif itu dengan membaikkan aturan, tetapi tidak terkesan memaksa. Tapi seakhirnya berluaran nanti anak itu melakukan atau yang objeknya itu akan merasa itu memang suatu kewajiban bukan karena terpaksa. Benar dari hati ya. Benar dari hati. Luar biasa ya. Ini kita coba kita lihat. Boleh bukan? Baik, di sini ada penulis buku namanya Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School of Discipline. Dia mengatakan bahwa yang namanya disiplin positif itu mengajarkan bagaimana anak bertanggung jawab, tapi tanggung jawab itu tumbuh dari diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming, apa iming-iming? Yang janji. Di sini penekanannya adalah menurut Diana ini berdasarkan kesadaran diri. Kurang berubah ya. Ada lagi di sini pendapat lainnya. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Betul tadi yang dia katakan Bu Sastri ya. Jadi lebih dari apa ya? Lebih tumbuh dari dalam diri, kesadaran diri seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, Diana Gosen juga mengatakan bahwa disiplin positif itu bisa membuat murid paham berdasarkan motivasi internal. Yang tadi saya katakan ya, dia bukan karena paksaan, bukan karena ujian, apalagi karena hukuman. Jadi datang tepat waktu jam 7 dari kelas itu bukan karena dipaksa, tapi karena memang dia sudah sadar kalau yang namanya sekolah itu harus tepat waktu. Dia benar-benar menghargai waktu berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, tadi saya katakan ada nilai keyakinan atau nilai kebajikan. Banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan. Di sini ada dari apa ini? Primary years program. Sikap-sikap murid antara lain banyak di sini teman-teman bisa baca. Ada toleransi, rasa hormat, percaya diri, kreativitas, ingin tahu, menghargai, antusias dan sebagainya.
Kemudian ada juga nilai kebajikan berdasarkan 9 pilar karakter. Ada cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, hormat, dermawan, dan lain sebagainya. Ini nilai kebajikan semua ini. Kemudian ada petunjuk hidup. Apa sih isinya petunjuk hidup dari dia, teman-teman? Peduli, kemudian hormat, inisiatif, integritas, tanggung jawab, punya rasa persahabatan, luwes atau fleksibel ya, nggak kaku jadi orang. Kemudian sabar, problem solving, kalau ada masalah bisa diselesaikan. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Nah ini ada juga proyek nilai kebajikan, banyak sekali ya teman-teman, kejujuran, dermawan, toleransi, dan lain sebagainya. Nah, kesemua nilai kebajikan tadi oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dirangkum menjadi karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi yang nilai-nilai kebaikan yang tadi itu ada di situ semua. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Seperti itu. Nah, di penerapan budaya positif ini kita berusaha bagaimana menanamkan ini, menerapkan ini kepada siswa-siswa kita di sekolah. Motivasi perilaku manusia itu seperti apa dan bagaimana? Motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi mungkin datang pertama kali internal keluarga terlebih dahulu ya. Motivasi untuk berperilaku yang baik, bertingkah laku yang baik. Apa yang mereka lihat itu yang mereka tiru. Sedangkan setelah dari keluarga bisa nanti ke tahap dari sekolah bapak ibu guru, tentunya memberikan contoh dulu yang terbaik bagaimana nanti anak-anak itu akan termotivasi untuk mengikuti pula perilaku atau perilaku yang baik. Ya sebentar dulu buat. Jadi ada internal, ada eksternal dan sebagainya. Ada lagi mau berpendapat? Pak Nurdin silakan. Untuk motivasi berarti kan ada dorongan ya tadi betul ada internal maupun eksternal. Jadi kalau dari internal itu berarti kan nanti kita bisa jadi apa ya? Kalau yang eksternal itu berarti kan nanti ada figur mungkin ya, ada figur yang ditiru lah gitu ya, ditiru mungkin dulu dan seperti itu ya. Mungkin tidak ada kursi secara umum mungkin ya perilaku mungkin yang lebih baik seperti itu. Oke, mantap sekali, luar biasa ya. Oke, sudah benar semua ya? Tidak ada yang salah, sudah coba kita lihat. Ini ada 3 hal ya yang melatar belakangi, yang memotivasi orang dalam melakukan sebuah tindakan. Kita lihat yang pertama. Nanti kita ukur diri kita sendiri dan kita ukur murid kita. Murid kita ini dalam melakukan tindakan di sekolah ini, kita apa motivasinya? Kita coba yang pertama ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Anak datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira masih ada nggak yang motivasinya supaya nggak dihukum sama gurunya? Banyak kali ya. Nah, motivasinya ini. Termasuk saya pun seperti itu. Biar nggak ditegur. Yang disebut namanya. Menghindari ketidaknyamanan. Kan kalau kita dihukum, tentu kita tidak nyaman ya. Nah, seperti itu. Motivasi yang kedua, ini grade-nya agak naik sedikit. Dia mengharap imbalan, penghargaan dari orang lain. Ada berikut. Oh, siswa kita rajin datangnya tepat waktu, rajin mengerjakan tugas, ikut kegiatan, biar dapat nilai yang bagus dari lokal. Biar nilai olahraganya 9, biar nilai matematikanya 9, seperti itu. Ini motivasi yang kedua. Motivasi yang terakhir yang paling tinggi di sini menurut dia adalah untuk menjadi orang yang benar-benar mereka inginkan atas dasar nilai-nilai yang mereka anut atau nilai yang diyakini, seperti itu. Dan disiplin dan tepat waktu, ya memang kita
dia yakin dalam dirinya bahwa yang namanya waktu itu harus kita hargai. Dengan datang tepat waktu kita menghargai orang lain yang sudah menunggu di ruangan seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang mendasari dia nggak mau dihukum, mau dapat imbalan. Orang yang dimotivasi pasti dia juga peduli. Nah ini yang dikatakan oleh disclosure ya, motivasi internal seperti itu. Ya, jadi ini penjelasan sedikit. Jadi di sini dikatakan tingkat terendah perilaku manusia biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan, gitu. Kalau saya nggak kerja tugas, saya kira-kira apa yang saya alami nih, seperti itu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan biasanya dia akan berkata, kalau saya lakukan ini saya dapat apa nih, seperti itu, ya. Motivasi yang kedua. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, motivasi seperti ini orang akan bertanya seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang dia yakini dan dia anggap benar, dia hargai seperti itu. Nah, motivasi ini yang bisa menjadikan seorang siswa, murid melakukan yang namanya disiplin positif. Betul tadi yang dikatakan di awal, dia bersifat internal, bukan eksternal. Ya, seperti itu. Ini motivasi yang ketiga. Nah, kita masuk kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya, Ibu dan Bapak. Tematika di sini. Saya mohon nanti jawaban atau umpan balik dari teman-teman ya. Kira-kira kenapa kok harus keyakinan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Iya, karena menurut saya kalau peraturan kelas itu berarti akan ada hukuman ya jika tidak ditaati gitu. Kalau keyakinan berarti atas kesadaran diri sendiri. Itu ya, kesadaran diri ya, betul ya. Baik. Nah ini ya. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kemudian ada juga pertanyaan gini misalnya, kenapa sih ada peraturan bahwa naik motor itu harus pakai helm? Jawabannya bagaimana? Ada kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan atau safety ya, kesehatan. Kenapa sih dulu waktu era COVID kita tuh harus pakai masker, terus cuci tangan? Jawabannya apa? Kesehatan. Untuk kesehatan. Nah, nilai keselamatan, kesehatan ini yang disebut dengan keyakinan. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini memang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari apapun itu suku bahasanya, anggapannya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ini yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Itu tadi yang dikatakan Burhan. Jadi motivasinya dari dalam prinsip. Ya. Nah di sini guru berperan dalam menunjukkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi nilai-nilai apa saja yang kita miliki di kelas kita, di sekolah kita terutama. Seperti itu kalau dalam skup besar atau skup sekolah ya. Nah ini contoh aja beberapa keyakinan kelas, misalkan anggota kelas harus belajar dengan senang, kerjakan tugas, saling menghargai, harus ada rasa aman. Kemudian ini contoh keyakinan kelas 5, saling membantu, menghormati terhadap barang miliknya. Karena di kelas kita suka ada aja tuh ya, pulpen saya hilang ya ambil gitu ya. Ya, suka begitu kan? Kalau saya masih sering gitu. Waktu kelas kemarin, Pak, pulpen saya hilang. Nah, berarti dia ada keyakinan yang nggak dianut di sini, yaitu menghargai orang lain serta barang miliknya. Seperti itu. Kita latih dulu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama. Baik, jawabannya apa Pak? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Iya. Adalah betul atau salah? Kalau menurut saya ini berbeda, semacam berbeda. Kalau keyakinan itu berdasarkan dari kesepakatan antara guru dengan siswanya, kalau peraturan itu dari sepihak, dari gurunya. Sepihak ya. Jadi betul apa salah? Salah. Salah ya. Kita coba lihat. Wih benar ya. Tepuk tangan.
Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kewajiban atau universal. Bu Atik, betul atau salah? Betul, Pak. Betul. Alasannya apa? Alasannya Ya. karena nilai-nilai kebajikan itu tentu mempengaruhi semua dominan. Ya. Kalian jawabannya? Oh iya betul. Luar biasa ya. Pintar-pintar kan. Kalau mengajar begini kan ya, perangan sepakat gitu. Soalnya kita biasa. Nah, di sini teman-teman saya ajak berpikir sebentar aja. Ini adalah tahap-tahapan atau langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ini sifatnya acak ya. Ini saya tutup nomor 1, 2, 3-nya. Kira-kira nomor 1 yang mana, 2 yang mana, dan yang terakhir yang mana? Ini tahapan menyusun atau menetapkan keyakinan kelas serta pendalaman. Diskusi dulu ya. Ibu dia akan perhatikan. Berdiskusi apa? Diskusi ada 3. Pertama mungkin diskusi ya mengenai peran keluarga kelas. Yang ini 1. Oke. 2-nya? 2-nya Kita diskusi ngapain? diskusi udah banyak ya. Ya. Udah 3. Diskusi. Ini pertama itu sebenarnya bisa meninjau dulu ya. Tadi. Meninjau. Benar. Nah, diskusi. Terus habis itu mulai peran ya tadi terus berdiskusi. Ya, memunculkan peraturan. Ya. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku kali ya. Terus akhirnya Menyarikan bahasa Indonesia benar ya? Mas menyarikan mencari. Memunculkan peraturan, terus menyarikan peraturan-peraturan, terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku, terus mengubah peraturan-peraturan menjadi gambaran yang positif. Meninjau dulu, terus mengubah peraturan-peraturan menjadi gambaran yang lebih positif. Iya. Oke. Terakhir terima kasih Bu. Tinggal evaluasi. Kalau ini, oh bukan, oh ini, sama ini 1, 2, 2 ya Pak? Ini kedua, ya. Oh tuh bentar dilihat siapa yang benar ya? Ini ketiga, oke. Ini keempat. Kelima. Ya, terakhir ini meninjau ulang. Oke. Oh sangat, silakan bisa sering. Foto Yang pertama meninjau ulang keyakinan kelas. meja ulang. Meninjau. Ini. Meninjau dulu kan karena sebelumnya. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ya. Yang ketiga berdiskusi mengenai gambaran perilaku kelas. Ini 3. Yang keempat berdiskusi mengenai peran. Kemudian berdiskusi menunjukkan peraturan. Ya. Kemudian mencari peraturan menjadi Wih, Luar biasa. mantap. Jadi gini teman-teman, ini ilustrasi ketika kita dihadapkan oleh siswa baru. Biasanya kan awal tahun ajaran baru kita ketemu siswa baru yang belum kita kenal. Setelah PPDB misalkan kita ketemu siswa baru, nah kita mau bikin keyakinan kelas. Kira-kira tahapannya tadi ya. Oke. Ada lagi yang mau komentar silakan. Silakan Pak Adi. Kalau menurut saya yang pertama itu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Sini. Gambarannya dulu ya. Gambaran dulu. Iya. Oke. Baru yang kedua berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Peran. Peran. Setelah peran
dulu kita mencarikan peraturan. Cari peraturan. Ya. 3. Kemudian yang berikutnya itu yang paling atas itu. Ini. Ya, harus ditaati bareng-bareng. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang nomor 2 dari sebelah kiri. Ini. Ya, baru yang ke bawah. Oh, oke, luar biasa. Kita buka dulu. Bapak siswa, komentar. Ini kayak sama kayak imunisasi. Ada berapa kita ya? 1, 2, 3, 4, 10 ya? Kayak gini. Lu nomor 7. Satu orang Dulu ya? meragain, yang satu nebak. Oh, Bibirnya boleh gerak gitu, tapi meragain pakai gerakan. Ini latihan berbakat nih. Bu Ida nebak gambar nomor 1 dan 2. Siapa yang mau meragain, siapa menebak? Ya. Waktunya nggak usah lama, 5 detik aja. Siapa yang meragain? 5 detik. Jadi misalkan gerakan apa gitu. Woi, itu mah baru ngapain udah habis aja 2 3 Ya udah 10 detik ya. 5. Saya pernah ikut kuis sendiri, jadi Kalau di situ kelihatan dong gambarnya apa? Sini, biar ini gambarnya. Yang mau nebak gambar siapa yang nebak? Bisa nebak, Bu Ida meragain. Maju. Bisa yang di sini, Ida di publiskan. Jam kosong. Oh, jam kosong kadang. Hari ini. Kamis. Jumat. Enam, Ah, pura-pura aja. 10. Iya. Jawaban apa ya? Kamu. Gambar kedua. Fokus ya. Lompatnya serius dong. Semua ada hadiah. ya gantian ya. Susu aja. gantian. Buah-buahan. Ah, ini mah enak lah kayaknya laki-laki mah ya. Udah bisa tebak. Enggak, yang meragain bisa. Oh, bisa meragain. Kasih apa? Pak udah Pak. 1 2 3 gambar nomor. Penuhnya adalah aktivitas. Aktivitas kegiatan. Itu apa? Mumun. Mumun. Batuk. Ya, kos nafas. Parah dua katanya. Orang batuk. Tangan. Bang. Itu mah sebenarnya tunjuk orang. Orang hutan. Monyet. Gambar kedua terakhir. Pada tunjuk orang. Alat transportasi. Kereta, bis, kapal selam, perahu, kapal layar, kereta, Tadi kan kereta udah kereta api. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, bagi ke orang di sini. Nah, ini untuk diri sendiri aja. betul semuanya. Ya betul. Gambar berikutnya. Pak Hati, udah betul tadi. Yang tadi betul ya gambar buaya ya. Ya, alat transportasi. Iya betul.
ya. Siap semua ini. Siap. Guru nih. Siap. Alah Allah. Bukan sate. Jadi materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Lupa di kursi. Ya, kebutuhan manusia tadi kira-kira. Sekunder. Primer, ya. Kemudian kalau ya basicnya makan, kemudian ya perlindungan, pangan, kemudian keamanan, kemudian Cinta, luar biasa. Kesian. Nah, itu minta mis, maaf mis, Pak, saya ini Pak. Kebutuhan dasar manusia kira-kira apa saja? Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. ya. Jangan curhat nih, jangan curhat. Iya. Dan yang lain kebutuhan keamanan. Curhat nih. Baik. Ada yang mau pendapat? Berarti silakan. Kebutuhan dasar manusia. Iya. Makan, Makan. tidur, Tidur. apalagi ya? Pakaian, Pakaian. pendidikan. Pendidikan. Sudah. Oke. Bu Rani apa tadi? Yang disebutin teman-teman. Ada yang kurang kan? Perhatian. Perhatian udah ke kasih sayang tadi ya. Bu Ida mau nambahin kebutuhan manusia apa saja? Sama cinta dan kasih sayang juga. Penghargaan, apresiasi diri. Siapa nih? Ini Ki Hajar Dewantara ceritanya begini dia. Dia membandingkan seorang pendidik itu seperti petani Bapak Ibu. Seperti petani yang menanam padi dan hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi seorang petani hanya bertugas yang pertama jaga kondisi tanah dengan baik, kasih pupuk yang bagus. Kalau ada ulat dibersihin ulutnya, jamurnya dibersihin, dan hewan yang mengganggu disingkirkan. Ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi mendidik itu sama halnya dengan menuntun. Anak mau jadi apa? Nanti lihat sesuai dengan kodratnya. Ya. Nah, William Glasser dalam bukunya, kira-kira teman-teman sepakat nggak dengan pendapat ini? Semua tindakan manusia itu punya tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apapun itu, sepakat nggak? Tidak. Sepakat. Apa yang dia lakukan tidak seluruhnya, mau melanggar peraturan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sepakat nggak? Sepakat? Pak Hadi sepakat gimana Pak? Baik, buruknya Ya. itu tergantung dari subjeknya atau dari Ya. objeknya. Kadang kan orang yang menilai belum tentu sesuai dengan yang pelaku lakukan. Misalkan mereka ada kebutuhan tersendiri, mereka ada kebutuhan yang personal, tapi penilaian orang kadang kan berbeda. Jadi sepakat ya? Tergantung dari subjek Sepakat. sepakat. Pak Agung sepakat? Sepakat ya? Oke. Sepakat. Ternyata Pak Haji yang sepakat tadi ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ada 5 kebutuhan dasar nih. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survive. Betul, love, merasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan dan penguasaan. Kita lihat penjelasannya bagaimana. Secara spiritual. Yang tadi Pak Atik sebutkan, sandang, pangan, papan, itu untuk survive, betul nggak? Ya, kerjaan, dari kerja, bertahan hidup, tuh, rumah, biologis, reproduksi, dan lain sebagainya. Rasa aman itu untuk bertahan hidup. Sepakat ya? Nah, ini klasifikasi menurut pilihan biasa tadi. Kemudian ini yang tadi saya disebutkan nih, kasih sayang dan rasa untuk diterima dalam sebuah komunitas atau perkumpulan. Ini meliputi kebutuhan hubungan, koneksi sosial, seperti itu. Butuh nggak kira-kira kita? Butuh kan? Kalau kita datang ke sebuah tempat, terus kita nggak diterima, gimana rasanya? Nggak nyaman. Nggak nyaman ya Pak Adi ya? Iya, nggak nyaman. Kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, ini kebutuhannya berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu nih, kompeten, terampil, harga diri, keinginan untuk dianggap
oh saya ini bisa, oh saya ini orang hebat loh, saya ini bukan orang sembarangan gitu. Pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya apa? Kebutuhan akan kemandirian, otonom, punya pilihan, mampu mengendalikan hidup, mengendalikan arah. Anak-anak yang punya kebutuhan kebebasan tinggi mengingat banyak pilihan, mereka perlu bergerak, sukanya mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh, senang seperti itu ya. Senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebebasan di sini. Yang terakhir kesenangan aja. Fun adalah bukan mencari kesenangan, bermain, ketawa. Butuh nggak kira-kira ini? Butuh ya. Oke. Kita sedikit pernyataan nih. Kira-kira sepakat nggak teman-teman ya? Murid yang melakukan pelanggaran peraturan, murid yang melanggar aturan, sebenarnya mereka akan kalah dengan kebutuhan dasar mereka. Sepakat nggak? Iya. Sepakat nggak? Sepakat. Dia coret-coret tembok, ngambil barang temannya. Ya. Sepakat. Asusila, paham? Ya, ada kebutuhan ya. Ada kebutuhan. Gagal terpenuhi. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Kita studi kasus sebentar ya. Bu Desi wali kelas 11. Dewi, mana Desi? Ada. Harusnya namanya yang ada aja. Yang ada aja. Oke, Bu Dewi wali kelas 11 yang Di sini. lagi bingung nih, lagi bingung. Muridnya si Kevin itu suka ada keluhan dari temannya. Si Kevin itu suka minta bekal makan siang tapi secara paksa. Nah, jika ibu dan bapak menghadapi situasi seperti Bu Desi, apa yang dilakukan? Menurut ibu dan bapak, apa alasan Kevin melakukan hal tersebut? Lapar. Iya. Ya, komentar Jawaban tentang. kamu tegas. Luna? Kalau kasus seperti ini, wali kelas yang pertama adalah memanggil si anak. Ya. Kemudian memanggil si anak, diadakan pendekatan. Kemudian ditanya latar belakang keluarga. Kemudian setelah itu ya kita tahu kesimpulan dan cerita dia keluarganya gimana, dan itu baru itulah bisa jadi alasan kenapa si anak melakukan ini gitu. Terus menanyakan Alasannya. Terus tepuk tangan dulu. Kalau jadi Bu Desi, ini dapat murid saya nih. Jatah makan saya sini juga gue. Singapura ya? Oke. Miss menanyakan alasan. Pak Puji melapor institusi. Oke, kita lihat. Ini si Kevin alasannya gini. Kan alasan dia bilang gitu. Nih, alasan si Kevin. Emak saya nggak kasih bekal. Berarti kebutuhan apa yang dia akan penuhi? Tadi tuh, lapar dia. Oke ya. Kalau si Kevin alasannya, oh saya mencari perhatian, biar teman-teman tuh beli perhatian saya, biar teman-teman pada lihat ke saya. Berarti dia butuh kesadaran yang harus diterima. Cuma caranya salah gitu kan ya. Oke. Kalau si Kevin ngomong gini, biar teman-teman pada takut. Berarti dia butuh kuasa, punya power dia, jadi takutin Kevin. Bosan dia, makanya ngasih bekalnya itu aja. Apa pengen nyoba bekal lain, berarti dia butuh kebebasan. Ya, sepakat ya? Sepakat ya? Bosan dia bekal dari mana? Misalnya capek, tahu terus lihat temennya bawa spaghetti, bawa gado-gado, enak kayaknya. Kasih. Jadi apa ya? Oke, kita latihan ya. Ini kasusnya begini. Si Dimas umur 17 tahun diajarin mobil sama bapaknya. Suaminya putih. Maaf belum menikah. Gak apa-apa. Dimas. Emang benar sih. Pas umur 17 tahun Beranak dia. sama Bapak. Ya. Bener sih. Setiap pekan diajarin mobil sama bapaknya. Tiba-tiba emaknya nanya nih. Nanya Dimas, apa yang membuat kamu pengen bisa nyetir mobil? Suka nyetir Perum 3 nih. Ketika jawaban Dimas seperti ini, kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi? Ini jawaban si Dimas ya. Ini udah tahu kasusnya ya. Si Dimas belajar mobil setiap pekan. Emaknya nanya. Jawaban Dimas begini. Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa kira-kira? Dihargai. Bisa.
Apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Wih, luar biasa. Itu lalu. Rasa bangga, oke ya. Bu Indah, biar bisa jalan yang mudah, teman-teman. Buat apa nih? Kesenangan? Yakin? Insya Allah dikunci. Murah nih. Kesenangan? Kita jawabannya. Kasih sayang harus diterima sama teman-temanku gitu ya. Oke. Aku senang bisa ke tempat yang kamu suka. Fagur. Kesenangan. Kebebasan. Kebebasan. Pak Andri. Kebebasan. Kebebasan. Beda itu soal yang beda ya. Kebebasan benar lain lagi. Kebebasan. Ya, kebebasan ya. Wah. Kalau bebas puas. Kebebasan apa ya? Awalnya. Oke, temukan kesempatan. Kalau ini peran kita sebagai guru ketika ada murid yang melanggar peraturan, ada murid yang berbuat salah. Nah, ini peran kita di sini. Oke, penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya. Penghukum dia biasanya menggunakan hukuman fisik seperti itu. Kata-katanya adalah patuhi aturan saya atau awas ya, nah, kira-kira. Kamu selalu salah. Ini posisi penghukum nih. Ini saya kadang masih melakukan ini ya sebagai penghukum. Jangan salah langsung kita hukum. Pembuat merasa bersalah ya seperti itu. Jadi ini biasanya suaranya lemah lembut. Ya. Ibu kecewa sama kamu gitu. Udah berapa kali kamu harus beritahu kamu gitu ya. Sampai anak itu nangis. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia merasa tidak berharga dan telah mengecewakan gurunya. Nah, sebagai teman, kita memposisikan guru sebagai teman. Dia bisa negatif, bisa positif nih. Negatifnya si anak jadi kebergantungan sama kita, seperti itu. Negatifnya, ayo bantulah demi bapak ya, seperti itu. Sebagai teman. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti dibantu. Ya, ini posisi teman. Posisi pemantau. Posisi pemantau ini masih ada dialog. Artinya kamu tahu peraturannya apa kan? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Posisi pemantau. Yang terakhir manajer. Jadi manajer itu ada proses dialog, ada proses institusi yang dikembalikan kepada keyakinan kelas. Nah, ini kira-kira kalimatnya. Kalimatnya di sini guru berkata kalau yang menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, bapak akan menghukum kamu. Kemudian kalau yang membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak. Teman, ayo lakukan dong demi ibu ya. Yang memantau apa peraturannya, apa konsekuensinya. Untuk yang manajer adalah apa yang kamu yakini. Kalau kamu meyakini, mau nggak kamu memperbaikinya seperti itu. Jadi kalau di posisi yang kelima ini adalah berusaha untuk menggali motivasi internal atau motivasi intrinsik dari setiap siswa. Seperti itu ya. Kemarin Pak itu sudah melakukan secara jelas, nanti mungkin bisa diberikan penguatan tambahan seperti itu. Nah, hasil-hasil seperti ini kira-kira nih hasil-hasil ini menurut penelitian ya, menurut penelitian ketika posisi penghukum murid akan berontak, dendam, marah, sepakatnya kira-kira. Dia agak berontak gitu. Memang nggak semua seperti ini, tapi kebanyakan seperti itu kalau kita hukum. Terus kalau membuat merasa bersalah, dia akan menyangkal, bohong, dan sebagainya. Jadi kebiasaan. Nah, yang tadi kalau posisi sebagai teman, murid akan menjadi kebiasaan bergantungan sama kita. Dan kalau memantau, dia menyesuaikan dengan situasi. Dan terakhir, kalau sebagai manajer, dia menguatkan watak karakternya seperti apa. Ya. Di antara posisi tadi, usahakanlah kita sebagai manajer seperti itu berupaya ke arah sana. Nah, kemudian untuk bisa menjadi manajer ini ada tahapan terakhir di segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Ya, ini materi terakhir. Itu adalah proses dialog obrolan yang dijalankan oleh guru kepada siswa. Bisa orang tua juga bisa supaya mandiri itu
supaya muridnya jadi mandiri dan bertanggung jawab. Ya ini referensinya ada di sini. Seperti apa sih dialognya? Itu ya pasti kalau ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung melakukan mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergegabah lagi, hanya mengentak-entak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya berbohong saja. Sudah tembus pada Pak. Saya makin bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting banget? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, Ini kata-katanya ya berperang, jadi menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang ketiga adalah validasi tindakan bahwa yang dia lakukan itu salah, seperti itu. Nah ini mengubah stimulus respon jadi proaktif. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, kembalikan kepada keyakinan yang dia aku tadi kira-kira sesuai gak ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini contoh pengajuan pertanyaan contoh aja ya. Jadi kita ada pada saat di lapangan itu tinggal kita bagaimana memainkan peran kita. Ini sifatnya tidak baku, ini hanya tawaran solusi aja. Tapi tetap pada tindakan di lapangan kita sesuaikan. Kira-kira di bagian mana yang kita tingkatkan? Apakah ada disclaimer dari saya ya. Jadi restitusi tidak menyarankan bahwa melanggar itu sesuatu yang baik, tidak ya. Jadi memang restitusi itu kita memahami kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah, dan sudah kita pahami tadi disebutnya bahwa ketika anak melakukan pelanggaran, ketika dia melakukan berarti di sini ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi atau kebutuhannya bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Seperti itu. Seperti kasih sayang, kalau kita tolak anak yang berbuat salah, maka dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Motivasi perilaku manusia, kemudian kita bentuk keyakinan sekolah. Nah, ketika ada siswa melakukan pelanggaran, kita lihat kira-kira kebutuhan apa yang dilanggar. Nah, dan menemukan siswa yang melanggar peraturan, kita mainkan posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau kita ingin posisikan sebagai pengajar, maka lakukan hasil ketiga, restitusi. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan ya. Terima kasih dan kita buka forum tanya jawab. Aku sudah mau dengan foto. Ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Sampaikan penguatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembicara selanjutnya. Silakan jika ada bapak ibu yang mau bertanya, mau ditanyakan, mau berbagi, karena ini sebetulnya sesi berinteraksi nyata ya, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
inklusifnya itu luar biasa, sangat bagus sekali gitu ya. Tapi jujur saja ketika kita terjun di lapangan dengan siswa-siswa yang beraneka ragam, latar belakang yang beraneka ragam, tentu apa yang ada di lapangan sangat berbeda sekali dengan materi yang disampaikan oleh Pak Sekti. Terutama ketika kita menghadapi siswa-siswi yang apa sih namanya ya, berlatar belakang permasalahan. Karena bagaimana yang pertama sekali adalah kalimat anak-anak atau ucapan anak-anak yang luar biasa, jauh dari latar belakang pendidikan. Jadi bahasa yang mereka gunakan itu tidak seperti bahasa itu, bahasa yang kasar, kotor. Akhirnya ketika kita membuat kesepakatan, pertama saya pelajaran pendidikan Pancasila yang pertama saya soroti adalah mengenai saling menghormati. Pada pertemuan pertama itu, salah satunya adalah tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh menggunakan bahasa binatang. Pada saat pelajaran pendidikan Pancasila, kalaupun ada yang peserta didik mengucapkan itu, hukumannya adalah minggu depan mereka akan menjadi tutor pendidikan Pancasila. Jadi mereka menjadi pengajar di depan. Jadi begitu hukumannya. Saya berusaha untuk mencari hukuman di mana hukuman itu bukan hukuman berupa fisik lagi, tapi hukuman bagaimana mereka mengingat terus bahwa jangan sampai diulangi lagi. Itu di pelajaran pendidikan Pancasila. Tapi ketika nanti di luar pelajaran pendidikan Pancasila, di luar materi, mereka ngomong seperti lagi gitu. Bu, kan di luar pelajaran ilmu gitu. Kita kan lagi di luar gitu. Di luar kelas, di luar kelas. Betul, di luar kelas seperti itu. Betul, akhirnya hukuman itu jadi bukan hukuman saya kembali ya. Jadi apa sih, pembelajaran itu tidak bisa masuk lagi. Nah, jadi gimana nih Pak solusinya? Apakah kesepakatan itu harus pada pelajaran pendidikan Pancasila atau kita dididik sepakatan di sekolah atau bagaimana ya? Manajemen. Terima kasih banyak Pak. Manajemen Saatnya kalau pada saat pelajaran Ya. di luar pelajaran dia ngomong kotor lagi, ngomong kasar lagi. Berarti secara keyakinan kelas, kalau saya flashback ke belakang, slide yang keyakinan kelas. Jadi di awal jadi gini berarti anak itu atau siswa itu yang harus kita terangkan adalah keyakinan itu. Betul. Menurut murid, menurut kamu sebagai murid, yang namanya saling menghargai kepada orang lain, itu kamu yakini atau tidak bahwa itu perbuatan yang benar? Gitu. Artinya penguatan yang kita berikan juga jangan kita batasi di hanya pelajaran itu, tapi ini berlaku untuk semua dimanapun kita berada. Ketika anak masih belajar, berarti dia belum yakin sebelumnya. Dia belum yakin sebelumnya atas apa yang dia yakini. Seperti itu. Makanya tadi di tahapan tadi urutannya itu kita keluarkan dulu peraturan-peraturannya. Seperti misalkan tidak boleh ngomong kasar, ya. Nanti tidak boleh ngomong kasar. Kita lupa kalimatnya menjadi kalimat positif. Konekkan dengan keyakinan. Kalau udah bicara keyakinan kan sifatnya universal, betul ya. Nanti semua. Gitu. Saya selalu bilang di pelajaran saya, di pelajaran matematik, saya selalu ngasih penguatan-penguatan nasihat. Jadi gini misalkan, fokus menghormati guru kalau lagi nanya, jangan cuma di pelajaran lompat, di semua pelajaran. Oh iya Pak, hargai siapapun gurunya, kamu harus menghargai, karena itulah orang tua kamu di sekolah. Memang harus kita ulang-ulang. Memang ini bukan perbuatan sekali jadi langsung selesai. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf saya tidak bisa menyediakan apa-apa yang berharga yang mampu menyediakan ini, dan masih ke depannya itu kita masih banyak lagi pembelajaran yang harus kita lakukan bersama. Nanti ada praktek pembelajaran berdiferensiasi, ada praktek melakukan asesmen, seperti itu ya, untuk ya, apa? Pembelajaran kami di program guru penggerak ini harus diaplikasikan di sekolah gitu.
Dari mulai kemarin pertama kita diskusi visi misi dan sekarang adalah buat bagaimana melahirkan budaya positif di sekolah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan Pak Otung sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kehilapan. Kalau ada saya dan ngomong salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.